Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang macam-macam organ pencernaan manusia dan fungsinya. Ya, jadi yang pertama itu adalah organ mulut. Ya. Nah, ini adalah gambar mulut. Di dalam mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Nah, di dalam mulut terdapat 3 bagian, yaitu gigi, kemudian lidah, dan kelenjar ludah. Pencernaan mekanis di dalam mulut dibantu oleh gigi untuk menghaluskan makanan dan dibantu oleh lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi di dalam mulut dibantu oleh kelenjar ludah yang menghasilkan enzim. Jadi di dalam mulut terdapat 2 pencernaan, mekanis dan kimiawi. Nah, setelah makanan dicerna di dalam mulut, dikunyah-kunyah, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, ya. Nah, kerongkongan merupakan saluran yang berbentuk tabung, ya, panjangnya 20 cm. Kerongkongan ini menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan, ya, mendorong makanan dari mulut untuk masuk ke dalam lambung. Gerakan ini dinamakan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Oke, kemudian setelah makanan di kerongkongan masuk ke dalam lambung, ya, organ yang ketiga adalah lambung. Nah, di dalam lambung makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis, ya, berbentuk seperti kantong, ya. Nah, pencernaan mekanis di dalam lambung dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas-remas dan mengaduk-aduk makanan, ya. Nah, kemudian pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Nah, getah lambung itu mengandung 3 enzim, ya. Yang pertama enzim pepsin, kemudian renin, dan asam klorida, ya. Enzim pepsin fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton, ya. Kemudian enzim renin fungsinya mengendapkan protein susu menjadi kasein, ya. Dan yang ketiga, asam klorida atau disebut juga dengan HCl berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan di dalam lambung. Oke. Nah, setelah makanan dicerna di dalam lambung, kemudian masuk ke dalam usus halus. Jadi organ keempat kita itu adalah usus halus, ya. Nah, usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Kemudian di dalam usus halus ini terdapat cairan khusus yang dapat membantu menyempurnakan pencernaan makanan. Nah, di dalam usus halus ini terdapat 3 jenis. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari disebut juga duodenum, memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Nah, kemudian pankreas ini memiliki enzim amilase, ya, menghasilkan enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula atau glukosa. Nah, itu warnanya warna kuning, pankreas. Kemudian enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino, ya. Yang ketiga, enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ketiga enzim tersebut membantu pencernaan di dalam lambung secara kimiawi.
Nah, kemudian ini ada lagi getah empedu. Ya, getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak, ya. Getah empedu ini dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantung empedu. Ya. Getah empedu ini dihasilkan hati dan disimpan oleh kantung empedu. Selanjutnya usus kosong, ya. Tadi kan usus 12 jari, sekarang usus kosong. Usus kosong disebut juga jejunum, ya. Itu fungsinya untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Nah, panjang usus kosong ini sekitar 2,5 meter. Nah, kemudian yang ketiga, usus penyerapan. Nah, ini adalah bagian terakhir dari usus halus. Usus penyerapan ini sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi sari-sari makanan ini diserap oleh usus penyerapan dan diangkut bersama darah melalui pembuluh darah. Nah, itu adalah bagian dari usus halus. Setelah makanan dicerna di usus halus, masuk ke usus besar. Organ yang kelima adalah usus besar. Di dalam usus besar ini, makanan itu diserap kembali cairan, vitamin, dan mineralnya. Jadi setelah dicerna di usus halus, makanan sisa-sisa tersebut diserap kembali cairan, vitamin, dan mineralnya. Ya. Setelah dicerna oleh usus halus, kemudian berbentuk sisa. Nah, sisa itu terkumpul di rektum, ya. Jadi organ yang keenam kita adalah organ pencernaan rektum, ya. Nah, rektum ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Nah, ini adalah gambar rektum dekat dengan anus. Jadi seluruh feses itu berkumpul di rektum. Setelah rektum tersebut penuh, nanti otak mengirim sinyal untuk menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, sehingga timbullah rasa ingin buang air besar, ya. Kemudian feses tersebut dibuang melalui lubang. Lubang tersebut disebut juga dengan anus, ya. Jadi anus itu lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, itu adalah perjalanan makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga anus, ya. Nah, untuk memahami kembali organ pencernaan manusia, ya, sekarang ada lembar kerja, mari kita kerjakan, ya, diagram organ pencernaan berikut ini, ya. Nah, silahkan ini dikerjakan, boleh digambar, kemudian diisi kotak-kotak yang berwarna sesuai organ pencernaan manusia yang dijelaskan tadi. Nah, setelah selesai, silakan secara berkelompok tuliskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia berikut ini, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Baik, kiranya cukup sekian pembelajaran hari ini, ya. Silakan kerjakan lembar kerjanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.